1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai dengan 21. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan sejahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Bapa, kami sangat berterima kasih karena kebaikan-Mu. Maka hari ini kami belajar sebuah pengertian tentang firman-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengangkat kami, karena temanya adalah roh pengertian. Sekiranya Roh Kudus bekerja melawatnya dan mengubah, membentuknya, dan bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang roh pengertian. Saudara, kalau kita bicara atau kita memahami, ya saudara, secara logika, yang namanya roh pengertian itu seperti apa? Pengertian itu seperti apa? Menurut saudara apa? Memahami. Terus apa lagi, saudara? Saling tahu. Itu ya, maksudnya seperti itu ya. Kita bicara lebih dalam lagi. Kenapa? Karena roh itu tidak kelihatan. Tapi di sini dikatakan di dalam temanya adalah roh pengertian, yaitu roh yang sangat mendalam dan itu merasuk di dalam tulang sumsum kita, bahkan sampai kepada edaran darah kita. Maka itu kita harus selalu mengandalkan siapa? Bu Titi? Halo? Mengandalkan siapa? Tuhan. Ya. Karena hambanya adalah sebagai pelantara. Mari kita perhatikan gambar ini, saudara. Walaupun yang menggambarkan saja di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, itu ada lingkaran-lingkaran putih-putih itu, saudara. Nah, itu adalah gelombang dunia roh. Sebetulnya kalau kita lihat masuk ke dalam lagi itu lebih keras dan tidak seperti itu, rapi. Dia bergelombang dan seperti pusaran yang nggak karu-karuan gitu. Itu gelombang roh. Ya, nah, gelombang roh ini ada di dunia. Karena kita hidup bukan dengan manusia saja, tapi penguasa roh yang tidak kelihatan. Kemudian kita lihat di sebelah tengah persis,
Saudara, roh pengertian bawahnya ada jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan di dalam dunia roh, jalan setapak yang Tuhan berikan ini adalah milik kita. Jadi kita harus menyadari bahwa jalan setapak ini adalah di mana Allah menuntun hidup kita menuju kebenaran itu sampai kepada tujuan. Itu intinya seperti itu. Jadi kuasa Tuhan bekerja melewati semuanya ini. Makanya kita tidak boleh lari ke sana, lari ke situ, tanya sana, tanya situ. Kenapa? Karena jalan setapak ini fokusnya seperti kayak orang nembak. Saya tahu ya, kalau orang mau ngambil sesuatu, ya nembak itu mesti itis, tahu itis ya, harus titis bener. Kalau enggak bisa. Nah itu intinya seperti itu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, fokus kita adalah kepada Tuhan. Walaupun gelombang arus ini sudah kacau balau, tetapi bersama Tuhan kita bisa menjalaninya. Mari kita perhatikan lagi yang di sebelah kirinya itu ada tengkorak dan menutupi seperti kerudung. Kerudung ini adalah penipuan, ada tipu daya, penguasa kegelapan. Dia ketika kerudung ini dibuka, dia bisa menjadi cantik. Halo? Ketika dia tutup lagi, dia menjadi tengkorak. Ketika dia buka lagi, dia putar lagi sesuka-sukanya karena kuasa kegelapan. Dia bisa lakukan apapun. Dia bisa menyerupai jubah Tuhan, menyerupai suara Tuhan, bisa. Makanya kalau kita masuk dalam dunia roh kejahatan, kita tidak akan bisa menang tanpa Tuhan. Amin. Jadi kita harus punya iman sebiji sesawi, karena Tuhan katakan mengapa kita memiliki iman sebiji sesawi? Ya, karena honedesikenama, Allah ingin berjalan, tidak memakai logika kita. Itu dunia roh. Kalau kita kenyataan harus pakai logika, saudara ya. Nanti kalau aku jemput sekian itu harus. Oh, ini kalau aku pakai total-totalan keuangan itu harus pakai logika. Tapi kalau roh sudah tidak bisa pakai logika. Jalani aja dan nanti dibuka sama Tuhan. Sampai kapan? Itu urusan Tuhan. Jadi kita menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh berandai-andai, kita tidak boleh menuntut, kita tidak boleh berontak, kita boleh tanya. Tapi harus percaya. Nah itu, mari kita perhatikan selanjutnya saudara ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari kita simak baik-baik. Hari ini kita mengambil satu ayat dan ayat ini kita buka ya, supaya Tuhan buka lagi lebih luas, karena Tuhan itu ingin supaya kita tahu bahwa setiap manusia yang percaya harus melewatinya dan harus berani menghadapinya. Akan tetapi kita tahu, jadi kita harus tahu bahwa semua duduk persoalanmu, duduk perkaramu, masalahmu, anak Allah telah datang. Dia menyelesaikannya. Itu kita harus imani. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Mengapa kok kita dikasih roh pengertian? Karena dalam dunia ini banyak hal yang kita tidak tahu. Contoh nih, satu kesaksian saudara. Suatu hari saya pelayanan di luar pulau, ya saudara. Sebelum terjadi saya pelayanan pengurapan di luar pulau, malam itu saya berdoa. Ya, saya berdoa, saya tidur tengah malam, Tuhan bilang bangun. Bangun, ya udah saya bangun. Saya berdoa, enggak, aku enggak mau kamu berdoa. Sembah dulu. Oh ya, aku menyembah. Saya menyembah, nyanyi sebisanya. Saya menyembah. Tuhan bilang, terus masukin. Loh, ya apa sih? Aku tadi itu doa, enggak boleh. Suruh nyanyi, saya suruh masukin. Duh, itu logika aja.
Secara fisik saya sudah capek, ngantuk. Tapi secara roh saya tidak boleh. Tubuh memang lemah, tapi roh tidak boleh lemah. Harus semangat. Terus apa yang saya lakukan? Saya tidak tahu loh Tuhan. Karena Tuhan bilang suruh nyanyi menyembah lagi lebih semangat. Maksudnya apa? Saya sudah semangat ini. Udah nyanyi-nyanyi, orang sampai kesel gitu kasar. Tapi Tuhan bilang masih kurang. Belum masuk roh urapanku. Aduh, terus rohnya apa itu? Hanya Tuhan bilang tetap bilang nyanyi. Karena saya sudah kehabisan nyanyian, karena saya kan tidak seberapa hafal nyanyian. Akhirnya saya setel lagu YouTube. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu loh. Nyanyian apa sih pas? Saya tidak tahu. Saya tidak ngerti loh Tuhan. Saya senyum-senyum gitu karena saya tidak ngerti gitu. Begitu dibuka, terus saya tahu itu sudah kayak tertata gitu saya. Habis ini, habis ini, habis ini. Loh, ini bukan ibadah Tuhan. Loh, ini logika aja. Ini bukan ibadah. Tapi saya kok mau tunjuk ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Loh, ini bukan ibadah. Saya jadi kebingungan. Kalau dalam posisi saya seperti ini, apa yang saya lakukan? Tidak ada orang yang bilangin saya, tapi saya berdoa dan saya berserah dan menyanyi, tapi Tuhan bilang tidak bisa, harus nyanyi, sembah terus sembah. Hanya YouTube dibuka, 1 ini saya dengerin, karena saya tidak tahu lagunya, saya dengerin. Pada saya dengerin saudara, perhatikan ini, semua pujian ada kuasa, walaupun saya tidak hafal, saudara tidak hafal. Begitu saya masukin, kan bisa dicerna saudara. Contoh ya, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Itu sudah pasti, karena saya hafal. Tapi ini penyembahan, saya tidak hafal, tapi masuk kata-katanya sudah. Saya masukkan dalam hati. Saya bilang, Tuhan, rohmu yang menjamin saya tidak tahu. Saya bisa nangis sudah. Saya nangis. Saya tadinya cuma duduk sendeku dan bantalan karena capek. Jadi agak berdiri gini duduknya. Begitu saya nangis, saya bisa berdiri saya. Setelah saya berdiri, Tuhan bilang, langkahkan kakimu. Kemana Tuhan? Ini sudah malam, kan gitu. Ayo langkah no kakimu. Ya sudah, saya ikuti aja langkah saya. Buka pintu, saya masuk loh. Ini altar call, tempat ibadah. Di tempat rumah saya kan ada altar call. Sembah, nyanyi di situ. Ini saya berdoa, beda saja. Ketika saya sudah nangis, saya merasakan ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk masuk dalam pelataran Tuhan. Saya sampai di pelataran Tuhan, saya itu merasa bahwa saya jatuh tersungkur roh saya dan sangat tidak ada artinya apa-apa. Kecil saya di hadapan Allah. Semua ini menggema, semua ini terang benderang. Ini buka sudah, buka semua. Dan saya dengar pujian indah sekali. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Saya tidak tahu berapa jam di sana. Sudah tahu? Nanti saya sudah dapat urapan toh. Betul nggak? Saya sudah dapat urapan kan? Itu menurut saya, logika saya ya. Sudah, berarti besok pasti ada peperangan. Tidak apa-apa, saya tenang-tenang aja gitu. Hanya saya selimutan. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur saya selimutan. Dan saya sudah lama, sudah fajar. Tuhan, bangun lagi kamu. Loh, kok bangun lagi? Tidak ada orang nih. Apa pedulinya aja, aku tak tidur. Lek mau saya. Tapi saya tidak bisa. Saya harus belajar dari perkara kecil. Semua orang tidak tahu, tapi mata Tuhan tahu. Betul nggak? Semua orang tidak tahu perbuatan, tapi mata Tuhan tahu. Kamu cinta Tuhan atau tidak? Hanya saya bilang, sudah Tuhan, jangan ngantuk-ngantuk. Buka mata rohanimu. Ya. Yang ngantuk sudah jam 3:30 mohon. Fisik lemah, tapi begitu saya lihat dari ujung sana kelelawar banyak sekali, saya baru terbelah mata.
rohani saya. Opo itu? Yang gitu. Kelawar itu giginya panjang, matanya merah dan ada yang hijau. Dia berusaha untuk serang saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu kalau ini serangan fajar dalam hati saya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai kamu. Bentengi sudah para malaikat. Ada 3, 4, begitu masuk, jatuh, masuk, jatuh. Terus saya ada di satu ruangan, dan itu gelap semua. Ternyata sudah ada rajanya saja. Ternyata iblis juga demikian. Kalau penguasa itu kuat, dia pasti ada rajanya. Tahu saya rajanya? Manusia, tapi kepalanya kepala kelelawar, bukan vampir atau Dracula. Dia naik kakinya. Siapa kamu? Gitu. Saya bilang, Tuhan, ini perkara kecil. Semua orang nggak tahu, tapi saya tahu. Apa yang saya lakukan? Jangan bicara. Loh, saya bicara, wah, hilang sudah saya. Saya diam, sembah terus. Waduh, nyanyi. Ya, 5 lagu itu berkumandang. Karena saya masuk, nah itu saya. Kalau kita menyembah, kita tidak tahu lagunya, kita masukkan. Saat saudara perlu, itu nyanyian masuk sendiri. Gak punya arsip. Sama seperti gambar ini. Saya perhatikan gambar ini, saudara. Ketika penyembahan pujian itu masuk dalam hidup kita, manusia ini sudah diurapi dan diberkati, baik tubuhnya, rohnya, jiwanya. Dipertanggungjawabkan oleh Allah. Benar-benar. Begitu sudah semua hilang, semua rajanya bilang, ada apa? Perlumu apa datang ke sini? Dia tahu. Saya diam aja menyembah, hanya malaikat itu bilang, penyalah kamu dari tempat ini, dia adalah anakku. Belum selesai, besok peperangan lagi. Gitu sih. Dah selesai, saya gini, Tuhan, kok hilang? Besok peperangan aku, hambaku siap. Ya, tapi ini sudah jam segini, sebentar lagi pesawat naik. Ya apa nih, tidak usah tidur. Ya wes, tidak tidur. Sudah mau tidur di pesawat, gitu lagi. Jadi saudara, kalau kita masuk di dalam roh pengertian, kita akan peka. Kalau kita perang, saatnya perang. Kalau kita perangi penyakit, saatnya perang. Kalau kita perangi ekonomi, kita saatnya. Saudara harus belajar seperti itu. Wah, iya Bu Titi kan Isa, aku tidak Isa. Sama, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya juga bilang, Tuhan, roh pengertian ini susah untuk mengerti. Tidak apa-apa, aku yang akan terangkan. Jadi saya harus pahami bahwa roh pengertian itu akan tinggal dalam hidupmu kalau kamu menyelesaikan masalahmu bersama Tuhan. Itu yang pasti. Kalau kamu memikir dengan logika dan kamu sendiri yang mikir, hancur. Pasti hancur. Karena iblis mengintai. Ingat kesaksian saya bahwa laut lorongnya sudah tidak ada, naik ke atas semua penguasa kegelapan, dan dia akan wujudnya seperti manusia. Dia akan kerjasama dengan manusia, dan terjadilah 666. Mari kita melewati, sudah. Kenapa? Karena karunia pengertian itu harus ada dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Kalau enggak, itu bermasalah. Di sistem, iya Mak. Saudara pernah enggak mengalami suatu peristiwa, kok tepak ya? Bal ini kok ini, kok tepak ya? Itu bukan tepak, saudara. Tuhan yang menata semua itu menjadi indah pada waktunya. Jadi sesuatu yang membuat saudara bahagia, Tuhan menata. Pada suatu hari kamu mengalami suka dan duka, mungkin dalam kondisi kamu terhina dan tercepit, Tuhan yang izinkan. Jadi saya tidak bisa mengeluh dan lari dari kenyataan itu. Kita harus bisa berjuang. Sampai kapan? Jangan tanya sampai kapan. Berarti kamu tidak dewasa imanmu. Mulai sekarang belajar. Saya dibilangin Tuhan gini, hambaku, itu kan udah perang udah selesai kan? Saya datang sana, ternyata saya naik di lantai 4, tidak 5. Pokoknya tinggi saya. Kaki saya ini sakit, tapi Tuhan angkat saya bisa. Perang rajanya datang, wah cuma gembur-gembur gitu saja. Ini gedar-gedar semua saja. Semua lindu-lindu semua lari. Suaminya loh lari, tinggi dempa, lari. Ya, mau kemana kok? Ini rindu, nanti kita jatuh, kita bukan. Jangan lari.
tetap di sini. Nanti kalau ambrol dia apa? Kalau ambrol dia apa? Enggak, bukan. Ini kuasa kegelapan mengguncangkan. Gedung ini gedung itu menurut engkau. Ini bukan. Ini penguasa. Ya, getaran itu hanya menggetarkan sini aja. Enggak, aku enggak mau. Dia turun begitu turun ternyata di bawah enggak getaran. Di atas toh. Ya karena raja itu tadi. Begitu kita doa penyembahan, deleketek saudara, malaikat datang, jatuh pok, mati sudah, hilang musnah. Padahal keluar-keluarnya kayak gitu. Ya, jadi maksudnya adalah ketika tubuh roh jiwa kita terisi dengan pengertian dari Allah, maka kita akan menjadi punya power. Amin? Amin? Kok gak amin sih? Saya ngantuk kan hari ini. Amin? Amin. Sudah mau pengen power dari Tuhan? Oh, kok sedikit? Amin? Aminnya itu jangan serempak. Yo enak Bu Titik ngomong, saya ngelakoni. Sama saudara, saya juga ngelakoni ya. Bukan ngelakoni puasa mute apa enggak. Maksudnya adalah itu urusan mereka mau apapun puasa. Tapi yang penting imanmu harus berkembang. Jangan mbok biano jadi biji. Iman yang jadi biji tidak akan bertumbuh dan tidak bertunas, tidak berbuah dan tidak menghasilkan. Jangan mau. Karena Tuhan berkata, ketika kamu memiliki iman sebiji sesawi, nah ini yang dipegang, kamu akan sanggup apa? Memindahkan apa? Gunung yang tinggi itu, saudara. Nah, itu kuasaku. Jadi mari kita percaya bahwa apapun yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan pasti bekerja. Mungkin kita jadi kecewa. Oh, aku sudah gini loh, kenyataannya gini. Terpujilah nama Tuhan, karena kita harus lewati. Amin. Jadi kalau kita ini merasa sekarang ini terhina lah, kasarannya tuh kita ini nggak ada artinya apa-apa, kayak sampah kita dibuang sama manusia. Nah isi nama kami tama. Allah tidak pernah membuang kamu. Amin. Jadi jangan kecil hati. Kalau dalam perjalanan hidupmu kamu ini dianggap nggak ada artinya apa-apa di saudaramu, dari turunanmu sekarang naik, sekarang tidak naik daun, nggak apa-apa. Naik nama oleh Allah beserta kita. Wah, makanya dia itu anak Tuhan kok bisa sakit, kok bisa sakit. Naik sih nama ubi nama tak itu urim, itu urusan Tuhan dengan orang itu. Maksudnya tahu saja. Jadi penguasa roh itu, roh jahat itu akan mengintai kita. Tapi kita harus punya roh pengertian dari Tuhan. Amin. Kalau saya tidak punya roh pengertian dari Tuhan, mungkin saya sudah capek dan ngantuk dan ngorok. Tapi karena saya belajar dari perkara kecil. Perkara kecil saudara, karena orang tidak tahu. Perkara kecil, karena Tuhan tahu. Gini, sesuatu yang kita tidak duga itu akan bisa terjadi. Contohnya saudara, kita pelayanan lagi nih di satu kota. Ini di kota, bukan di desa. Satu hari mogok. Ya. Aduh, entar lagi malam lagi. Saya tanya, ada apa Pak? Kok mogok? Tidak tahu Bu. Tak lihat semua mesinnya bagus, semua bagus. Wah ini si yang mendampingi saya. Wah ini ada Pak. Wah gak beres. Apa oh? Dan saya bilang gitu. Aduh, coba terawangan. Aduh, saya terawang saya. Saya bilang saya bukan dukun. Ayo kita nyanyi dan berdoa bersama-sama. Gak perlu nyanyi. Lek nyanyi didengari orang. Hah? Siapa yang dengerin? Kamu nyanyi teriak-teriak? Enggak sih, tapi aku suka nyanyi. Kesuwen katanya. Kelamaan katanya tidak nyanyi. Apakah saudara juga gitu? Ojo lama-lama, lek doa, cepetan, gitu ya? Ada di sini. Ojo nyanyi-nyanyi, kesuwen. Ojo melok putih-putih gak tahu ya. Ada yang gitu? Halo? Kalau ada, ya. Tuhan pengampun. Dia kedua, tidak dengan doa. Aku bukan hansip, aku bukan yang kamu lapor.
sembah aku dulu. Senang no hati Bapa. Di sanalah semua jawaban itu ada. Amin. Dia gunung batu kita. Dia segala jawaban dalam hidup kita. Semua orang pasti akan kacau dengan ekonomi yang seperti ini. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak akan mempermalukan hidup kita. Tapi kita tidak boleh nuntut. Tahu sudah nuntut. Kemarin ini sekarang ini tambah ada kabar. Nah itu mau imani. Duh, aku gak imani kenyataan. Ya karena kata-katamu itu ditangkap sama iblis. Hati-hati. Makanya kita harus bicara apa? Dalam roh kebenaran. Mari kita membuka hati kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal yang benar. Kalau kita mengucapkan yang benar, kita ada di dalam yang benar, maka anak Allah atau Yesus Kristus itu ada bersama kita. Kenapa? Karena hidup kita akan menjadi kekal bersama Tuhan di bumi maupun di surga. Amin. 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 Iman saja. Ini liburan saya. Masih capek ya kayaknya. Makanya sama saya. Masih capek kan liburan? Tidak ya saudara, kita mengasihi Tuhan lewat hidup kita. Amin. Kita datang. Siapa yang datang di sini dengan beban berat? Semua. Pokoknya di Gunung Titik semua kayak gitu. Amin. Kenapa? Karena semua yang terbeban berat pasti Tuhan ikut campur tangan. Siapa yang di sini dengan sukacita? Saya bu. Pujilah Tuhan. Kenapa? Tuhan menggenapi kuasanya. Amin. Jadi yang terbeban berat Tuhan ikut campur tangan. Yang sukacita Tuhan menggenapi firman-Nya. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia akan mendapat apa? Karunia-Nya, kuasanya, kebesarannya, pimpinannya, keajaibannya, anugerahnya, mujizatnya. Hebat. Power kita menjadi tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Kemudian kita lihat kata-kata indah. Anugerah dan kasih-Nya memampukan manusia menerima roh pengertian. Benar. Kalau kita mendapat pimpinan Tuhan, itu adalah anugerah. Kalau kita punya anugerah, pasti punya kasih yang mula-mula dari Tuhan. Makanya kita selalu senyum baca gembira. Tapi tidak dibuat-buat. Ketemu tetang, nanti ketemu suami menyuaplok. Mana wangi? Cepat, nggak sini. Boleh kan? Ya, boleh. Memampukan manusia menerima roh pengertian harus punya kasihnya. Harus mengampuni, ya sudahlah Pak. Sepi enggak apa-apa. Dikuatno saudara. Loh kamu ngawur ae. Sembayang tok, gak kerja. Lah itu sudah. Orang ingat labu bilangin suaminya, ayo Pak sembayang ya pelayanan. Kan gitu sudah. Harus saling mendukung. Roh pengertian itu akan ada, akan menerangi pikiran sehingga menerangi pikiran, memahami kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu tidak ada di dalam dunia, yang ada di dalam Tuhan. Sejati itu setia sampai Maranatha datang, sampai aja kita dijemput itu sejati. Dia tetap setia. Amin. Kita imani ya, dan melangkah pasti beserta dengannya di jalannya. Amin. Di sini digambarkan saudara bahwa Bapa di surga ya menumpang tangannya dan Tuhan Yesus mendoakan kita dengan kuasa ilahinya. Indah bukan? Baik, ini janji Allah. Firman itu roh saudara. Perhatikan. Aku udah kelihatan muka Allah itu kayak apa? Nah itu firman yang sudah baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, di dalam Yakobus ini itu adalah perkataan Allah. Jadi kita mengimaninya karena itu adalah kata-katanya. Itu surat cintanya Tuhan untuk kita. Mari kita belajar supaya kuasa Allah itu melipat gandakan kuasanya, menjamah hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki roh pengertian dari Tuhan. Amin. Ini hari kita tahu bahwa semuanya mulai dari awal. Kenapa? Karena libur panjang, kita kerja mulai dari awal, pembukuan apa segala macam. Mari tumpang tangan. Wah, gini aja tumpang tangan. Pokoknya kerja keras aja wes.
nggak cukup, saudara. Kerja keras pasti ada apa? Ada yang ganggu. Tapi kalau kamu serano nih Tuhan, tak serano, aku nggak tahu. Tuhan atur, saudara. Ditata sama Tuhan. Amin. Imani saudara bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, perjalanan kita, hidup langkah kita. Karena Tuhan punya rencana. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup. Dia bilang, Ibu, saya tidak tahu namanya anugerah. Ini masih muda saya. Tapi saya tahu hukumnya kasih Tuhan itu harus mengampuni. Pada orang sebelah saya itu sudah nucep saya kasaran itu sudah nggak orang tuh mau bunuh lah kasarnya kayak gitu. Tapi saya tidak apa-apa. Saya tahan kok. Terus saya bilang, ya sudah, kamu bertahan. 3 bulan kemudian datang, wadahnya jadi koyok jalangkung. Tahu jalangkung? Tinggi, ya. Jadi kayak, aduh, kayak tidak ada kehidupan. Saya bilang, waduh, ini tidak pas. Ya. Terus saya bilang, kamu ngapain? Kok sampai badanmu kecil habis kayak gini? Iya Bu. Saya ngaca-ngaca tuh kok muka saya kayak jalangkung begitu. Loh makanya kan tadi saya bilang jalangkung, ya ampun Tuhan, dia bilang gitu. Ampuni Tuhan. Tuhan bilang, dan memang dia seperti itu. Kenapa? Karena dia ngundang roh yang tidak baik. Cuma main tak Bu, lu jangan bilang main loh. Iblis tidak mau main loh. Dia akan sungguhi loh. Sekali kamu minta tolong, dia kejar sampai dia dapat apa yang dia mau. Serem kan sudah? Mari jangan sampai ke situ. Saya bilang lepas no. Alah itu cuma pegawai-pegawai toh. Saya pegawaimu berapa? Dulu itu ada 100, sekarang cuma 20. Kok bangga? Saya bilang gitu. Ya itu mereka main jalangkung, tidak mungkin. Sebelumnya pasti main. Ya memang habis saja. Jadi dia menguasai medan kerjanya anak ini supaya hancur semuanya. Dan kalau sudah hancur dia down. Saya down, saya bilang, kamu percaya anugerah? Ya, aku percaya. Kamu percaya kasih? Ya, aku percaya. Ya sudah, puasa. Puasa dia. Telepon saya, puasa, telepon terus, telepon 40 hari. 40 hari. Lebih 2 hari Bu, karena yang 2 hari Ibu tidak bisa saya telepon. Tidak apa-apa, lanjutin aja. Hah, dilanjutin lagi ya? Iya. Udah selesai, ketemu. Yuk ketemu, kita doa pelepasan. Kok jadi gemuk? Lah aneh sudah. Kalau logika aja, kalau enggak puasa kurus, ini kok gemuk? Saya bilang sama Tuhan, kok jadi gemuk? Apa dia minum sesuatu, vitamin atau sesuatu? Dibuka kronologinya. Karena dia mulai sukacita dan mengasihi dan mencintai aku. Aku beri daging kehidupan. Terus, jadi orang gemuk dan kurus itu hak Tuhan juga. Saya baru tahu. Tanpa vitamin. Hanya dia sudah punya postur juga bagus. Nah, saya bilang, teruskan kamu berjuang ya. Ya Bu, saya tak puasa terus sampai selesai masa. Enggak, sampai selamanya. Oh amin, siap. Hari demi hari seperti ini dia mampukan dalam dunia roh. Roh pengertian dibuka. Kerja sama si A, jangan, ini bahaya. Duh ini bahaya Pol, jangan, ini bahaya. Gak tahu kenapa ibu kok enggak mau. Bukan enggak mau, aku enggak tahu apa-apa. Ya, tapi kamu doa, dibuka. Ayo buka, doa, puasa lagi. Puasa, buka kronologinya. Ternyata dia suka puas. Habis sudah uangnya. Akhirnya dia bilang, Tuhan itu baik ya. Karena imanmu, bukan karena doaku. Iman kita yang berjalan. Jadi kalau berdoa, iman yang berjalan. Bukan karena kemauan kita, tapi imanmu yang jalan. Lek kemauan terbatas. Kesel, ya toh. Sampai kapan? Kesel aku, semua selak ndak karuan, itu kekuatan kita. Tapi ketika kita percaya, jalannya aja pasrah, dibuka semuanya. Kita mau seperti itu. Amin. Amin. Kok berat ya? Wah, ini berat. Amin. Amin. Ayo kita jalani ya. Mungkin secara logika ndak bisa selesai, tapi Tuhan akan selesaikan.
berjalan dengan apa adanya. Pasti dengan nama Tuhan pasti sembuh, malah meninggal. Gitu. Tidak bisa kita bilang kayak gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ini menjadi kehendakmu, sembuh. Kalau dipanggil. Dalam nama Tuhan Yesus, maka duduk perkara perekonomian Tuhan pakai. Tuhan perlengkapi, Tuhan bekerja. Ayo Tuhan, kerja untuk pekerjaanku. Dibuka sudah. Jadi bukaan dan serano semua. Serano. Amin. Serano. Karena Tuhan punya rencana indah dalam hidup kita. Itulah saudara, firman Tuhan. Kita tahu bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah jangan menjadi dosa, jatuh dalam kejahatan. Karena itu akan mendatangkan maut dalam hidup kita. Yang dikatakan hadis kejahatan dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah itu tadi, perkara yang kecil yang kamu kira nggak perlu berdoa, itu kan bukan maut, tapi itu kemauanmu dengan Tuhan. Siapa kamu, hubunganmu dengan Tuhan, itu bukan maut. Tapi karena kamu melanggar, nuntut, ya akhirnya jadi maut. Kenapa? Karena kamu jadi berontak sama Tuhan. Jadi intinya kayak gitu. Jadi dosa itu bukan langsung gede, tapi dari perbuatan kita. Iblis tangkap kita. Jangan ke sana, saudara. Kenapa? Karena di dalam ayat ini katakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Kita minta kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, jujur aja kalau saya naik pesawat, ya, saya itu paling takut kalau didatangi segala kuasa yang tidak baik. Baru-baru ini juga saya bilang sama Tuhan, ini kok mendung gelap, lap, petir sat-sat, ini isata pesawat di jalan itu. Karena saya harus, jam saya itu tidak nututin. Tuhan yang jawab, saudara. Ini perkara yang kalian tidak tahu, tapi saya yang pribadi, urusannya dengan Tuhan. Ya sudah, saya pasrah. Bukan hidup dan mati tak serano. Enggak, saya serano semua. Karena ini adalah pelayanan Engkau, Tuhan. Tata, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu kota yang saya datangi, yang tidak tahu, dan yang ditempati si A, si B, si C juga saya tidak tahu. Tuhan tata ya. Benar, saya begitu naik, menyambar-nyambar, goncang. Saat pesawat goncang, saudara, nah hadesikan nama, sembahan aku. Tuhan hanya nyuruh nyembah, bukan nengging. Kudu sembah. Pilotnya gini, pilotnya. Ketakutan dia. Tuhan, ini pilotnya ketakutan, dia apa? Tidak apa-apa, aku bersama. Mereka ini megang gini tak sih. Jangan takut. Langsung dia giras. Tidak takut. Hanesi, alam pun juga bisa perang dengan kita. Begitu sudah sampai di daratan, Tuhan temukan orang ini dan dia bilang, ini loh Bu, yang baik petanya ini. Dibuka semua. Saya sampai dongok-dongok. Padahal saya cuma hanya ngasih si A, si B, si C. Buka semua petanya. Dulu kan di Google ada, itu kan urusannya kita. Tapi Tuhan tidak nonton, tidak bisa loh. Betul tidak? Itu perkara kecil dalam pelayanan saya. Bukan perang, tapi itu tempat dan keadaan alam. Tuhan ikut campur tangan. Kenapa? Karena kita belajar peka dari perkara kecil. Amin. Mulai sekarang berdoa, tanya sama Tuhan. Ya, apapun duduk persoalannya, kita minta supaya Tuhan buka jalan. Ya, kita memuji dan memuji.